Iya, balik lagi bareng Andrew di channel MM Gold 24. Jadi video kali ini gue pengen memberi pencerahan nih kepada kalian semua yang mungkin ke toko emas mau beli emas LM, Antam ya, Antam atau merek apapun lah, Galeri 24. Tapi yang terutama Antam ya. Kenapa sih saya kok ke toko emas ya toko emas banyak di Jakarta ya, di mana aja ada. Kok lebih mahal ya? Jauh, lumayan jauh lebih mahal jauh daripada di Antam gitu, daripada di butik. Harganya kenapa lebih mahal? Lumayan jauh daripada harga di butik gitu ya. Jadi dan orang-orang yang ke toko gue juga bilang sama. Kenapa kok harganya jauh lebih mahal daripada Antam di butik gitu? Yang segramnya beda, mungkin beda 200-300 ribu, atau bahkan 400 ribu, bahkan 500 ribu. Kenapa kok bisa begitu harganya bisa lebih mahal? Jadi gini loh. Ya, ini buat orang-orang yang belum mengerti ya. Jadi harga Antam di toko itu memang lebih mahal ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang toko emas itu mereka ngambil nggak selalu dari Antam gitu. Kadang-kadang mereka ngambil dari tangan kedua atau tangan ketiga bahkan ya. Jadi ya harganya ya memang udah mahal, memang udah di up ya, karena tangan kedua ya orang yang ngambil tangan kedua dari Antam, dari butik langsung mereka ngambil, ya mereka jual lagi pasti mau untung lebih besar dong, lebih banyak. Sehingga kadang-kadang toko ini ya mau nggak mau dia menjual pasti lebih mahal. Lalu kenapa toko nggak bisa ngambil dari butik gitu, dari Antam langsung? Kenapa nggak bisa ngambil dari pabrik langsung? Ya karena ngambil dari Antam itu susah banget, hampir mustahil gitu loh. Jadi kalau kalian yang bertanya harga toko lebih mahal, ya karena ngambil dari Antam tuh udah mustahil. Jadi mereka harus ngambil dari tangan kedua atau tangan ketiga bahkan gitu. Kenapa ngambil dari Antam langsung? Ya karena hampir mustahil. Nih gue jelasin ya. Jadi kalian kalau mau ngantri di butik ya, di Antam, kalian harus daftar online dulu gitu, antri online. Kalian harus bikin account, lalu kalau udah jamnya, biasanya kan antrian online jam 7 jam 8 pagi tuh. Jadi kalian harus ngantri dulu, berebutan. Itu bener-bener berebutan war gitu loh. Jadi lawan-lawan kalian itu pakai bot semua. Jadi butik Antamnya aja cuma ada berapa di Indonesia kan? Mungkin cuma ada 20-an lah. Sedangkan orang yang mau beli itu jutaan gitu loh. Jadi kuota perharinya tuh cuman berapa ratus atau berapa ribu, tapi orang yang ngantri yang nge-war tuh udah jutaan orang gitu loh. Jadi hampir mustahil. Untuk dapat barang langsung ke butik gitu loh. Dan ada orang-orang yang mungkin mereka beruntung dapat barang dari butik, mereka ngantri online dan dapet, ya mereka nggak akan mungkin jual murah gitu loh. Jadi dia udah susah-susah ngantri setengah mati, nggak mungkin dia jual murah. Pasti dia tangan keduanya pasti dia akan jual lebih mahal ke tangan ketiga, dan tangan ketiga jual ke tangan keempat ya, sampai ke toko ya pasti lebih mahal harganya. Ya memang udah di markup. Jadi ya memang seperti itu ya. Kalian nggak bisa datang ke toko nih, misalnya kalian ke toko emas nih, bilang mau minta harga butik dong, nggak akan bisa gitu. Karena orang yang berhasil beli dari butik itu mereka adalah orang-orang yang super beruntung lah. Jadi mereka yang dapat barang dari butik adalah mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dari dalam tanda kutip ya. Jadi mereka nggak akan jual murah. Jadi toko pun juga modalnya juga gede gitu loh. Jadi kenapa toko jual lebih mahal ya? Karena mereka harga modalnya pun lebih besar gitu, nggak langsung dari butik, udah di tangan kedua, tangan ketiga. Jadi ya kalian harus mengerti, dan kalian nggak akan bisa minta harga butik gitu. Apalagi ada orang datang nih, orang mungkin yang nggak tahu, mau beli emas ke toko harganya segini, minta harga butik, mau disamain harga butik. Ya nggak bisa ya, lu ke butik aja kalau misalnya mau harga butik. Ya nggak bisa begitu, karena yang dari butik ya nggak bisa gampang, susah banget, bahkan hampir mustahil gitu loh. Dan kalau misalnya ada orang yang dapat dari butik, ya nggak mungkin dijual murah gitu loh. Jadi begitu kita. Jadi kalian yang nggak bisa disamain lah itu, nggak akan bisa lah ya. Dan harga toko pun udah ada patokannya. Jadi kurang lebih di harga toko emas
Di Jakarta toko A, toko B, toko C ya kurang lebih mirip-mirip lah. Kayak kalian ke Money Changer aja. Kalian ke Money Changer mau beli dolar, mau beli Singapura, mau beli yen, mau beli apa ringgit, ya pasti harganya kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Sama di Jakarta juga kurang lebih toko yang mirip-mirip harganya gitu loh. Jadi gue terangkan di sini ya inilah. Jadi jangan menganggap penjual toko emas itu mengambil untung tinggi banget, enggak. Ya karena itu tadi ya modalnya memang udah mahal dari tangan kedua atau ketiga gitu loh. Oke, jadi gitu aja ya videonya. Semoga kalian memahami dan mengerti ya. Oke, sampai di sini dulu deh videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.